Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nelsia Lumano SEM selaku dosen program studi Diploma 4 Pengelolaan Konvensi dan Peristiwa di Politeknik Internasional Bali dengan NIDN 0826126701. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Adapun tujuan PDD UKT PT ini adalah sebagai salah satu persyaratan dari sertifikasi dosen. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan juga salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Insentif Perjalanan. Adapun outline pemaparan dari mata kuliah Manajemen Insentif dan Perjalanan adalah sebagai berikut. Pertama, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah tersebut. Kedua, capaian pembelajarannya. Ketiga, materi pembelajaran. Keempat, media pembelajaran, referensi, dan asesmennya. Kelima, learning management system. Dan terakhir adalah video proses pengajarannya. Deskripsi mata kuliah Manajemen Insentif dan Perjalanan. Mata kuliah ini saya ampu pada semester genap 2022-2023 dengan kode KPMKW MIP. Adapun status dari mata kuliah ini wajib diambil oleh mahasiswa dengan bobot 3 SKS dan saya adalah pengampu mata kuliah ini. Mata kuliah Manajemen Insentif dan Perjalanan membantu mahasiswa mengenali elemen-elemen penting yang ada dalam proses perancangan program perjalanan insentif. Mata kuliah ini juga membantu mahasiswa agar dapat memahami konsep dan strategi pengelolaan kegiatan insentif yang mencakup berbagai tahap persiapan, seperti membuat proposal, konsep, dokumen penawaran, manajemen SDM, rancangan anggaran biaya, dan rencana perjalanan, dan juga melakukan tahapan evaluasi secara mendetail. Melalui mata kuliah Manajemen Insentif dan Perjalanan, mahasiswa diharapkan dapat membuat rancangan kegiatan perjalanan insentif dengan berbagai tema. Capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen Insentif dan Perjalanan terbagi menjadi dua. Yang pertama, capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang meliputi: pertama, mahasiswa diharapkan menjadi warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kedua, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal dari orang lain. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan menguasai konsep teoritis pariwisata, hospitality, dan perjalanan wisata secara umum. Dan yang terakhir adalah mampu menghasilkan desain event. Kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di sini saya bagi menjadi tiga, yaitu pertama, kemampuan efektif, kedua, kemampuan kognitif, ketiga, kemampuan psikomotorik. Pada CPMK 1, kemampuan efektif atau sikap, mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu. CPMK 2, kemampuan kognitif atau pengetahuan, mahasiswa diharapkan memahami prinsip konsep manajemen insentif dan perjalanan. Kedua, mahasiswa mampu menyusun dokumen penawaran dan kontrak kerjasama. Ketiga, mahasiswa mampu menyusun perencanaan perjalanan insentif. Keempat, mahasiswa mampu memahami komponen-komponen yang ada dalam industri pariwisata. Dan CPMK 3, kemampuan psikomotorik atau keterampilan yang di sini saya bagi dua, yaitu umum dan khusus. Pada kemampuan psikomotorik umum, mahasiswa diharapkan mampu merancang konsep dan desain kegiatan perjalanan wisata. Kedua, mahasiswa mampu merancang proposal kegiatan perjalanan insentif. Ketiga, mahasiswa mampu merancang branding desain perjalanan insentif. Dan pada psikomotorik atau keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu membuat program dan harga perjalanan insentif.
Materi pembelajaran. Terdapat 14 materi pembelajaran dalam 16 pertemuan, termasuk di dalamnya pertemuan evaluasi, yaitu UTS dan UAS. Pada materi pertama, yaitu pengantar manajemen insentif dan perjalanan, berupa pengenalan mata kuliah ini, yaitu definisi, konsep, teori dari manajemen insentif perjalanan. Kedua, perencanaan awal, yaitu pengenalan industri kontrak, yaitu hotel, restoran, guide, transportasi, tourism objects, dan lain sebagainya. Ketiga, perancangan konsep dan desain satu berupa incentive program dan quotation. Kedua, perancangan konsep dan desain dua berupa incentive package untuk FIT dan GIT. Kelima, perancangan proposal satu untuk tour itinerary. Keenam, perancangan proposal kedua berupa breakdown calculation. Ketujuh, perancangan proposal 3 berupa tour itinerary dan selling price. Selanjutnya, kedelapan adalah manajemen transportasi baik laut, udara, dan darat. Kesembilan, manajemen resiko untuk kenyamanan para wisatawan tersebut. Kesepuluh, branding program untuk venue branding dan team experience-nya. Kesebelas, program perancangan insentif pertama, yaitu Heritage dan Culture Tour Program. Ke-12, perancangan program insentif 2, yaitu Team Building dan Outdoor Activities Program. Ke-13, perancangan program insentif 3, berupa Appreciation Night dan Team Group Dinner. Dan yang terakhir adalah perancangan program insentif 4, berupa National and International Tour Program. Selanjutnya, media pembelajaran. Untuk mata kuliah manajemen insentif dan perjalanan ini, saya menggunakan dua media pembelajaran. Yang pertama, software, berupa Microsoft PowerPoint untuk presentasi, Microsoft Word untuk pembuatan tour program, Microsoft Excel untuk pembuatan kalkulasi, dan Canva untuk pembuatan e-flyer dari tour program. Dan yang kedua adalah perangkat hardware berupa komputer dan LCD. Sedangkan referensi saya bagi menjadi dua, yaitu utama dan pendukung. Untuk tetap update dalam kondisi pariwisata yang perkembangannya sangat pesat, saya menggunakan update referensi. Yang pertama, buku dari Mengguk di tahun 2020, kemudian Holland dan Leslie di tahun 2017, dan pendukungnya adalah buku dari Wood di tahun 2017. Selanjutnya pada asesmen atau penilaian, saya mengkategorikan beberapa bobot penilaian. Yang pertama adalah absensi sebesar 5%, kemudian tugas yang pertama adalah 20%, kemudian UTS 25%, kemudian tugas-tugas kedua adalah 20%, dan yang berikutnya adalah UAS sebesar 30%. Jadi kalau ditotal menjadi penilaian 100%. Learning Management System. Secara teknis, satu hari sebelum jadwal perkuliahan, saya melakukan upload materi di Learning Management System ini yang disediakan oleh Kampus Politeknik Internasional Bali yang selanjutnya kami kenal dengan PIB e-Learning. Dengan demikian, mahasiswa bisa mempelajari materi yang akan disampaikan pada saat perkuliahan nanti. Baik, berikut cuplikan video pengajaran mata kuliah Manajemen Insentif dan Perjalanan pada pertemuan kedua dengan topik perencanaan awal yang membahas komponen-komponen industri pariwisata. Contohnya rafting, cruising, diving. Nah, itu ada di Gahawisdi. Ya. Kemudian Gilditik Pari. Nah, kalian juga ada di sini. Ini adalah perguruan tinggi untuk pariwisata. Jadi kalau perguruan tinggi yang bukan pariwisata dia tidak masuk di sini. Tapi seluruh perguruan tinggi yang pariwisata masuk di Gilditik Pari. Ya. Nah, kalau kalian pernah lihat Bali Tourism Board, pernah dengar belum Bali Tourism Board? Bali Tourism Board adalah organisasi yang memayungi semua industri pariwisata di Bali.
Jadi ini pada saat COVID kemarin, Bali Tourism Board lah yang dipercaya oleh Kemenparekraf untuk menghandle seluruh event atau berbagai meeting dan atraksi wisata yang ada di Bali pada saat pandemi COVID. Bali Tourism Board yang office-nya ada di Renon. Trip atau domestic destination yang ada di Bali. Banyak ya. Nah, itu yang biasanya sering dieksplor oleh turis-turis domestik. Jadi domestic trip atau domestic turis itu misalnya kalian pergi ke Kintamani, kalian sudah stay di Bali, tapi kemudian trip ke Kintamani, ke Tanah itu kalian melakukan domestic trip. Sedangkan inbound trip itu gimana? Ke luar kota, Bu? Inbound. Oh, wisatawan asing yang datang. Wisatawan asing yang datang ke Bali, masuk ke Bali namanya inbound trip atau inbound tourist. Nah, kalau seperti Kathleen ke Singapura, namanya outbound, melakukan perjalanan ke luar Indonesia atau luar, ya. Itu namanya outbound trip. Ya. Any question sampai di sini? Kemudian kita ke tour product. Nah, produk ini yang bisa dijadikan business. Tour product atau tour package. Jadi sebelum dia memasuki tour product, harus dia berpotensi atau tidak menjadi tujuan wisata. Jadi potensi tour product kemudian menjadi satu produk wisata dan kemudian dikemas atau dipakaikan. Nah, ada beberapa unsur yang menjadi tour product atau tour package ini. Yang pertama adalah tour planning, tour quotation, dan tour commission. Tour planning maksudnya perencanaan wisata. Nah, perencanaan wisata itu komponennya juga banyak. Jadi kalian kalau membuat produk atau paket wisata tidak boleh asal. Pertama, marketnya, tujuannya untuk siapa? Apakah untuk family, apakah untuk honeymooner, ataukah untuk grup, ataukah untuk FIT atau GI. Jadi tidak bisa sembarangan. Jadi banyak komponen-komponen yang kalian harus pertimbangkan. Ya. Tidak mungkin kalau kalian seperti kalian mengetahui di Ubud itu banyak sekali hotel yang no child friendly. No child friendly itu maksudnya tidak ramah atau tidak aman untuk anak. Kenapa demikian? Kalian kan tahu ya di Ubud itu hotelnya banyak kan di lembah-lembah. Nah, kalau anak-anak lari ke sana kemari ada kemungkinan itu tidak diinginkan. Jadi mengapa kita harus memilih hotel yang child friendly untuk family? Karena family kan identik dengan dewasa atau adult with children, family with children. Ya, walaupun childrennya atau anak-anaknya sudah gede, children lagi, tapi paling enggak harus benar-benar hotelnya yang sesuai. Kemudian honeymooner. Kalian kan tidak mungkin juga membuat paket wisata yang khusus honeymooner tapi hotelnya busy atau ramai. Honeymooner itu kan dia tidak aman atau tidak merasa fine berada di hotel seperti itu. Contohnya misalnya di hotel. Ya. Kemudian FIT, GIT. Tidak mungkin juga kalian create atau mengemas paket wisata untuk grup 100x tapi di hotel yang kamarnya terbatas. Misalnya kamarnya cuma 30 room, sedangkan tamu kalian 100. Jadi tidak mungkin juga ya. Kemudian hal berikutnya adalah tour quotation.
dalam membuat harga kalian harus kenal dengan fixed cost, variable cost, margin, tax, selling, or buying. Silakan disebut contoh fixed cost. Fixed cost, ya kan contohnya. Biaya tiket pesawat per orang. Ya, itu masuk di fixed cost. Ya. Kalau variable cost, ya, Biaya masuk tempat wisatanya dibayarkan di sini. variable cost ya. Oh ya, udah Kathleen yang kembali. Ya, Kathleen kembali itu masuk tiket pesawat itu kan dibayar sendiri, kecuali perusahaannya yang bayar, bisa jadi fixed cost, tapi itu pun dikali dengan jumlah partisipan atau peserta. Ya, jadi tiket masuk contohnya adalah menjadi variable cost lainnya. Ya, Parkir di tempat destinasi wisata. variable cost. Ya. Jadi kalau misalnya kamu masuk ke objek wisata, masing-masing bayar ini parkir. Itu masuk ke fixed cost berarti. Ya. Gracia, Biaya makan. biaya makan ya. Kan biaya makan bayar sendiri. Kecuali ada yang mau bayarin. Ya, tapi dibayarin pun tetap itu in totalnya berapa. Ya. Oke, kalau margin, nah marginnya kalian bisa tergantung kalian mau margin besar atau sedikit atau tipis. Nah, kalau margin kalian juga harus perhatikan kompetitor kalian bagaimana. Kalian bisa juga margin 100% atau 50%. Tetapi kompetitor kalian, kalau kompetitor kalian cuma seperti Penida ya, paketnya banyak sekali yang murah-murah, kalau kalian jual mahal nanti tidak. Ya, jadi margin benar-benar jangan asal membuat margin, tapi harus memperhatikan berapa yang dijual oleh kompetitor. Ya. Kemudian tax. Kalian harus tahu bahwa tax kendaraan dan tax paket wisata itu berbeda. Kalau tax kendaraan atau car rental, kenapa car rental itu harganya mahal? Kalau kalian sewa mobil, terus saya sewa mobil, kecuali dia tidak bayar pajak ya. Tapi kalau tax yang benar adalah 11,1%. Kalau tax paket wisata cuma 1%. Itu kenapa kalau sewa mobil di travel agent lebih mahal dibandingkan kalau kalian beli paket wisata, karena taxnya cuma 1% dibandingkan kalau car rental di travel agent yang kena pajak 11,1%, karena perusahaan akan membayar pajak yang cukup tinggi juga. Kemudian tour conditionnya juga kalian harus perhatikan. Tour condition dalam artian inclusionnya apa, yang termasuk dalam komponen apa saja, exclusionnya apa saja. Kemudian LS, HS, PS itu artinya low season, high season, peak season. Di Bali low season sekarang kita sedang menghadapi low season. High season di Bali biasanya Juli Agustus. Jadi kalian nanti perhatikan Juli Agustus akan lebih padat lagi Bali. Peak season di Nataru, Christmas dan New Year itu biasanya lebih padat lagi karena domestik ya akan banyak kesini, itu menjadi peak season. Kemudian child policy juga kalian juga harus perhatikan. Child policy kalau di hotel misalnya dia sharing with parents, anak tersebut gratis. Jadi misalnya anak 5 tahun, orang tua 2, berarti anak tersebut akan gratis. Tapi child policy kalau anak tersebut minta extra bed karena dia nggak mau tidur dengan orang tuanya, maka anak tersebut akan dikenakan biaya
extra bed. Ya, itu yang membedakan, atau ada child policy khusus untuk anak-anak. Kemudian cancellation juga demikian. Jadi kalau kalian booking di hotel, last minute cancellation misalnya harga kamar 500.000. Cancellationnya misalnya 1 week before, arrival akan kena 50%. Jadi kalau misalnya kalian sudah tentukan tanggal, terus ada keperluan mendadak atau urgent, 1 minggu sebelumnya kalian cancel akan kena 50%. Jadi kalian akan kena 250.000. Tapi kalau within the week atau cancelnya misalnya 3 hari sebelum kedatangan, kalian akan kena 100% cancellation fee. Jadi masing-masing hotel juga punya kondisi. Jadi kondisi-kondisi ini yang kalian harus benar-benar perhatikan. Ya. Untuk hotel misalnya. Oke. Kita sekarang ke publish versus contract rates. Contract rates contohnya di restoran dulu ya. Restoran di sini kita akan lihat bedanya antara a la carte, set menu, and buffet. A la carte bisa juga disebut apa? Apa? Ingat? Ayo. A la carte adalah istilah kerennya ya, istilah bahasa pariwisata. Kalau kalian sudah di level internasional adalah table d'hôte. Kalian pernah baca kan? Table D, terus koma di atas hotel. Table d'hôte, bacanya ada tulisan table d'hôte, itu adalah a la carte. Kemudian set menu, buffet, atau bahasa Indonesianya prasmanan. Jadi kalau table d'hôte atau a la carte, harganya masing-masing. Misalnya french fries-nya berapa, nasi pudingnya berapa. Kalau set menu, harganya sudah di set dari appetizer, main course, and then dessert. Demikian juga di prasmanan atau buffet. Ya. Ini adalah contoh set menu. Ini juga contoh set menu. Kemudian ini adalah tour opsional. Nah, tour opsional biasanya pilihan tour seperti cruising, rafting, dan sebagainya. Ini adalah contoh nada tour. Kemudian kita ke guide. Nah, guide juga demikian. Kalian mungkin mengira bahwa guide yang membawa FIT dan GIT fee-nya sama. Tidak demikian. Ya, guide yang membawa FIT dan GIT harganya fee-nya berbeda. Misalnya jumlah tamunya 1 sampai 6 orang, harga transfernya 87 kan, bisa dilihat ya. Kalau untuk grup berbeda lagi, bisa lebih mahal. Terus menghitungnya ini menjadi fixed cost. Jadi misalnya 87.000 untuk 1 sampai 6 orang, berarti kalau tamunya atau kalian berenam berarti 87.000 bagi 6. Ya, ini adalah sekilas mengenai guide. Demikian juga dengan transportasi. Harga transportasi 1 sampai 3 berbeda, untuk 4 sampai 5 orang berbeda. Misalnya 1 sampai 3 kalian menggunakan Avanza, 4 sampai 5 kalian menggunakan Elf atau minibus, 6 sampai 9 mungkin akan digunakan long Elf, berpanjang lagi dengan harga yang lebih mahal. Demikian juga dengan charter service. Charter service bisa half day atau full day. Ya, ini adalah sepintas mengenai transportasi. Nah, ini adalah tidak update, tapi sebagai contoh saja untuk donation list. Ditamani penglipuran dan sebagainya, rata-rata sekarang kita kalau donation atau tiket sekitar 30 atau 50. Ini adalah. Nah, sekarang kita ke hotel portion.
kamar yang berbeda. Ada yang the lowest kategori di masing-masing hotel, bisa saja superior atau standar atau deluxe. Tapi sekarang standar sudah hampir tidak dipakai lagi. Karena apa? Karena konotasinya standar itu kelasnya standar. Ya. Sekarang rata-rata hotel menggunakan tipe atau menggunakan istilah superior dan deluxe untuk masing-masing hotel. Kemudian di meal plan juga demikian. Meal plan ada half board, full board. Nah, siapa yang tahu apa itu maksudnya half board dan full board? Jadi ada tamu yang akan pesan paket wisata, tapi dia, please sir, I want to book your package but based on half board. Atau another one, please sir, I want to book your package tour based on full board. Apa yang dimaksudkan half board dan full board? Ya, Catherine. Kalau masalah atau full itu kalau misalnya pas package, kalau cover berarti ada yang beberapa hal yang diambil misalnya kayak misalnya makanan pagi atau waktu sarapan gitu. Nah, aku nggak mau yang sarapan pagi ya apa, jadi aku nomor yang biasa aja untuk breakfast. Ya. Kurang lengkap, tapi half board dan full board itu mengacu ke F&B-nya. Half itu kan berarti separuh, setengah. Means breakfast pasti selalu ada ya. Breakfast and lunch or dinner. Jadi salah satu, breakfast and lunch or dinner. Jadi bisa breakfast plus lunch atau breakfast plus dinner. Itu adalah half board, separuh. Nah, kalau full board berarti full breakfast, lunch, and then dinner. Itu adalah full board. Ya. Ini adalah beberapa contoh kontrak dengan hotel. Nah, the goal dari mata kuliah ini, manajemen insentif dan perjalanan, adalah kalian akan trip ke Nusa Penida. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dengan baik dan mudah-mudahan bisa disupport oleh kampus. Ya. Ini adalah grup yang sudah ditentukan. Jadi di Penida itu seperti kalian mungkin sudah mengetahui ada 3 trip yang akan dilakukan, yaitu East Trip, West Trip, dan overnight. Jadi East Trip adalah bagian timur, kalian akan mengeksplor bagian timur Nusa Penida. Kemudian grup lain akan mengeksplor bagian barat dari Pulau Nusa Penida. Dan yang option ketiga adalah explore untuk keseluruhan Mid dan West, tapi dengan overnight di Nusa Penida. Ini adalah grup-grup yang kalian akan nanti siapkan. Okay. So, thank you for today and good luck everyone. Kita akan berjumpa di next meeting. Demikianlah penyampaian video PDD UKPPT bagian pengajaran atas nama Nelsia Lumanau. Dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, serta terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua.